Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini Kak Cahya akan membahas materi mengenai menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Berikut ini kalian akan diajak untuk mengamati suatu konfigurasi objek. Setelah mengamati konfigurasi objek tersebut, kalian diajak untuk menggali informasi tentang pola bilangan yang terbentuk, sehingga pada akhirnya kalian bisa membuat persamaan pola bilangan yang kalian temukan. Sebelumnya, kita kenali terlebih dahulu jenis-jenis pola bilangan. Pola bilangan yang pertama adalah pola persegi. Jika dilihat dari namanya saja, sudah bisa kita simpulkan bahwa pola tersebut akan membentuk suatu persegi. Pola persegi adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus UN sama dengan N pangkat 2, di mana N adalah suku ke N atau suku keberapa yang ingin dicari. Perhatikan pola bilangan persegi berikut. Di dalam bentuk persegi terdapat lingkaran yang mempunyai jumlah yang berbeda-beda. Jumlah lingkaran ini adalah bilangan pola persegi. Perhatikan, dimulai pada suku pertama. Di suku pertama terdapat satu lingkaran yang merupakan suku pertama pola persegi, yaitu 1. Di suku kedua terdapat 4 lingkaran yang membentuk bangun persegi. Maka suku kedua adalah 4. Jumlah lingkaran ini merupakan suku-suku dari pola-pola bilangan persegi tersebut, dan jumlahnya akan bertambah mengikuti rumus pola bilangan persegi. Contoh, jika kalian ditanyakan, tentukan suku pola bilangan persegi yang ke-27, dibandingkan harus menghitung satu persatu, akan lebih mudah jika kalian menggunakan rumusnya. Rumus pola persegi apa? UN sama dengan N pangkat 2. Kita masukkan nilai N-nya 27, karena yang diminta pola persegi yang ke-27, yaitu U27 sama dengan 27 pangkat 2. 27 pangkat 2 hasilnya adalah 729. Maka suku pola bilangan persegi yang ke-27 adalah 729. Pola yang kedua adalah pola persegi panjang. Pola persegi panjang adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumusnya, yaitu UN sama dengan N dikalikan dengan N plus 1, di mana N adalah suku ke N atau suku keberapa yang ingin dicari. Perhatikan pola bilangan persegi panjang. Tentukan suku pola bilangan persegi panjang ke-5. 5 di sini menunjukkan N-nya atau suku ke N, suku keberapa yang ingin dicari. Berarti pada contoh berikut yang ingin dicari adalah suku ke-5. Masukkan rumusnya, UN sama dengan N dikalikan dengan N plus 1, di mana N-nya sama dengan 5, maka kita masukkan 5 dikalikan dengan 5 ditambah 1. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 ditambah 1, 6. Lalu kalikan 5 dikali 6, hasilnya 30. Maka suku pola bilangan persegi panjang kelima adalah 30. Jenis pola bilangan ketiga yaitu pola segitiga, di mana pola segitiga adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus UN sama dengan N dikalikan dengan N plus 1 dibagi 2, di mana N adalah suku ke N atau suku keberapa yang ingin dicari. Perhatikan pola bilangan segitiga berikut. Jumlah lingkaran yang membentuk bangun segitiga merupakan pola bilangan segitiga. Dimulai dari suku pertama terdapat satu lingkaran yang merupakan suku pertama pola bilangan segitiga. Di suku kedua terdapat 3 lingkaran yang membentuk suatu bangun segitiga. Maka 3 di sini adalah suku kedua dari pola bilangan segitiga. Begitupun seterusnya.
Untuk mengerjakan soal berikut akan lebih mudah jika kalian menggunakan rumusnya. Tentukan suku pola bilangan segitiga ke-12. Dengan n-nya sama dengan 12, kita masukkan U12 sama dengan 12 dikalikan dengan 12 plus 1 dibagi 2. Bisa kita coret ya, 12 dengan 2, hasilnya adalah 6. Lalu 12 ditambah 1, hasilnya 13. 6 dikali 13 sama dengan 78. Maka suku pola bilangan segitiga ke-12 adalah 78. Jenis pola bilangan keempat yaitu pola bilangan Pascal. Apa itu bilangan Pascal? Bilangan Pascal adalah bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Berikut bentuk segitiga Pascal yang dapat kalian pahami. Di dalam segitiga Pascal, bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama dijumlahkan menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Maksudnya seperti apa? Perhatikan pada barisan kedua berikut. Di dalam baris kedua terdapat angka 1 dengan 1. Jika kita jumlahkan 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Maka itulah yang dimaksud dengan satu baris yang dijumlahkan menghasilkan bilangan yang berada di baris bawahnya. Perlu kalian ingat, untuk membuat segitiga Pascal, baris paling atas atau baris ke-1 diisi oleh angka 1. Lalu, setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Nah, itulah yang dinamakan sebagai segitiga Pascal. Jadi, pola bilangan Pascal adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus UN sama dengan 2 pangkat N-1, di mana N adalah suku ke N atau suku keberapa yang ingin dicari. Perhatikan pola bilangan Pascal berikut. Dari gambar yang disajikan, bisa kita simpulkan bahwa pola bilangan Pascalnya yaitu jumlah seluruh bilangan yang ada pada baris yang sama. Kita lihat untuk suku pertama, pola bilangannya adalah 1. Untuk suku kedua, kita jumlahkan 1 ditambah 1, maka pola bilangannya adalah 2. Untuk suku ketiga, jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya 4. Maka pola bilangan suku ketiga bernilai 4, begitupun seterusnya. Atau untuk lebih memudahkan, kalian bisa menggunakan rumus yang sudah diberikan, yaitu UN sama dengan 2 pangkat N-1. Misalkan, jika ditanya, berapakah nilai dari suku kelima? Dengan memasukkan nilai N-nya sama dengan 5, maka U5 sama dengan 2 pangkat 5 min 1. U5 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 1, hasilnya 4. Maka 2 pangkat 4, berapa hasilnya? Yaitu 16. Jadi, apabila kalian menghitung satu persatu maupun menggunakan rumus akan memiliki hasil yang sama. Sekarang kita memasuki latihan soal. Soal pertama, tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke-n pada pola berikut. Untuk sebarang n bilangan bulat positif. Bentuk pola yang diberikan seperti gambar pada slide berikut. Kita beri nama untuk masing-masing pola. Pola pertama kita tuliskan sebagai U1. Pola kedua dituliskan sebagai U2. Lalu pola ketiga dituliskan sebagai U3. Lalu kita uraikan dari masing-masing pola berikut. U1 bernilai 4. Mengapa demikian? Karena pada U1 terdapat 4 lingkaran yang membentuk. Ya, lalu U2 dirumuskan sebagai 4 ditambah 4 dikali 1. Mengapa demikian? 4 di sini kita ambil sesuai dengan pola yang pertama. Pola pertama itu kan terdiri atas 4 lingkaran ya, dari masing-masing sisinya. Lalu U2, 4 di sini terdiri atas lingkaran yang berada sebagai
pembatasnya. Nah, jika kita mengikuti pola yang pertama, akan terbentuk seperti itu. 4 ditambah 4 dikali 1. Maksudnya bagaimana? 4 di sini kita ambil dari masing-masing sisinya, yaitu atas, kiri, kanan, dan bawah. Maka ia menunjukkan 4 sisi. Lalu 1 menunjukkan masing-masing tiap sisi terdapat 1 lingkaran. Maka kita tuliskan 4 ditambah 4 dikali 1. Untuk U3 mengikuti pola sebelumnya dimulai dari sisi pinggir lingkaran, yaitu 1, 2, 3, 4. Ditambah 4 kali 2. 4 yang pertama di sini sebagai penunjuk sisinya, yaitu sisi atas, sisi kiri, sisi kanan, dan sisi bawah. Lalu 2 di sini menunjukkan banyaknya lingkaran dari masing-masing sisi. Pada sisi atas terdapat 2 lingkaran. Sisi kiri terdapat 2 lingkaran pula. Sisi kanan terdiri atas 2 lingkaran dan sisi bawah terdiri atas 2 lingkaran. Maka U3 bisa kita tuliskan sebagai 4 ditambah 4 dikali 2. Dari ketiga pola berikut, kita rumuskan menjadi UN sama dengan 4 ditambah 4 dikali N-1, di mana N di sini merupakan suku keberapa yang ingin dicari. Jadi bisa kita cari ya untuk pola ke-10, maka N-nya bernilai 10. Masukkan pada rumus sama dengan 4 ditambah 4 dikali 10 min 1. Sama dengan 4 ditambah 4 dikali 10 dikurang 1, hasilnya 9. U10 sama dengan 4 ditambah 4 kali 9, hasilnya 36. Maka nilai dari U10 adalah 40. Sekarang kita cari urutan ke-100. Dengan memasukkan nilai N-nya sama dengan 100, didapatkan 4 ditambah 4 dikali 100 min 1 sama dengan 4 ditambah 4 dikali 99. Lalu U100 sama dengan 4 ditambah 396, didapat dari 4 dikali 99 ya, maka nilai akhirnya adalah 400. Soal kedua, perhatikan susunan bilangan berikut. Susunan bilangan berikut dinamakan pola bilangan Pascal karena ditemukan oleh Blaise Pascal. Bilangan di baris kedua adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan pada baris ke-1. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-n pada pola bilangan Pascal berikut. Sesuai pada penjelasan di atas, bilangan di baris kedua adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan pada baris ke-1. Kita mulai dari baris ke-1, terdiri atas angka 1 dengan 1. Jumlahkan 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Atau 2 bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 1. Baris kedua, jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Atau jika kita mengikuti pola pertama, 2 itu dituliskan sebagai 2 pangkat 1, maka untuk 4 bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2. Baris ketiga, jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, hasil akhirnya adalah 8. Bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3. Untuk baris keempat, 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1, hasilnya adalah 16 atau 2 pangkat 4. Baris kelima dijumlahkan 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1. Hasil akhirnya adalah 32 atau jika mengikuti pola kita tuliskan sebagai 2 pangkat 5. Dari seluruh barisan tersebut kita dapatkan pola baris ke-n dirumuskan sebagai UN sama dengan 2 pangkat n, di mana n di sini adalah suku keberapa yang ingin dicari.
Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.